di luar Jatinegara itu teman saya nyari dari loko pertama. Saya ditemuin di gerbong nomor 5. Gerbong nomor 5? Gerbong nomor 5. Di gerbong nomor 5 itu saya ditarik teman saya. Dari pengunjung di Jatinegara itu pun mengira saya udah mati. Langsung ditutup koran. Saya udah ditutup koran. Udah ditutup pohon pisang. Dia tiba-tiba duduk di sebelah saya, terus duduk membelakangi saya gitu, Mas. Saya tidur di sini kan, dia gini kan. Jadi dia cerita dulu, sabar ya Mas, gitu kan. Ya cerita-cerita tentang kondisi saya. Padahal dia nggak tahu saya kondisinya seperti ini. Kan saya ditutupin pakai selimut itu. Tiba-tiba saya kesini juga mau ambil mata Mas. Tiba-tiba di sebelah kanan itu udah nggak ada matanya. Ini kondisi kaki saya yang sekarang, yang saya ceritain dari awal. Ini yang sebelah kanan di bawah lutut, yang sebelah kiri di atas lutut. Jadi ini saya pakai kaki palsu semua. Jadi yang saya ceritain ini real yang saya alami, dan baru di Lentera Malam saya cerita. Ini perdana. Di sini saya cerita. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian tragedi kecelakaan yang dialaminya. Dan di video kali ini akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan membekas di ingatan kita. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Mas Army. Mas Army, apa kabar Mas? Baik Mas. Baik Mas ya. Mas, untuk awal kejadiannya itu seperti apa Mas? Waktu itu tahun 2006 itu saya ditabrak kereta di stasiun Jatinegara. Di stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara. Dan dari kejadian kecelakaan yang dialami sama Mas Army kehilangan kedua kakinya Mas ya? Iya betul. Setelah itu apa yang dirasakan sama Mas Army? Banyak perubahan yang saya alami dari psikologi dan keseluruhan yang sebelumnya saya nggak alami. Dan ini berkaitan sama hal-hal gaib ya Mas? Iya betul. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Army, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian tinggal DM aja Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan kalian siapin voice note yang akan diceritakan di Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau notice nih ke teman-teman. Jadi Mas Army ini cerita ke Lentera Malam itu bukan untuk mencari simpati, tapi Mas Army sendiri itu hanya untuk berbagi cerita ya. Iya betul. Dan ini ceritanya itu bakalan banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Army, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Tahun 2006, lokasi di stasiun kereta Jatinegara. Waktu itu bulan Juli, tanggal 5 saya masih ingat. Itu saya lagi jemput ibu teman saya. Jadi ibu teman saya itu mau ke Jakarta. Nah, ceritanya kita itu kegiatan musik, lalu ibu teman saya itu minta dijemput di stasiun Jatinegara. Awalnya itu ya nggak ada perasaan apa-apa lah, masih biasa aja, kayak nggak mengira kalau mau terjadi seperti ini saya. Kejadiannya itu kalau nggak salah itu siang. Jadi itu kereta dari Tegal Brebes ke Jakarta, itu KRL dari Bogor ke Bekasi ceritanya. Nah saat itu teman saya nyuruh saya untuk nunggu di peron, berdiri di peron. Ayo nunggu di sana aja gitu kan. Oh ya udah, saya nurut aja gitu kan.
Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang lari di belakang saya. Sebelum kejadian saya lihat orang itu lari, itu saya habis nerima telepon. Saya taruh telepon itu, sempat saya melintas gini tuh, lari dari belakang orang. Dorong saya kenceng sampai saya jatuh. Jadi di Jatinegara itu kan rel keretanya di bawah tuh. Nah, saya di atas itu. Saya jatuh itu kira-kira jarak sekitar 10 meter. Kereta udah di depan mata saya itu. Jalan. Posisi kereta KRL itu jalan. Posisi kereta itu jalan. Saya jatuh itu posisinya begini, jadi kereta ini di posisi saya berdiri seperti ini. Saya langsung refleks meluruskan badan saya. Posisi ngelurusin badan, kereta udah di depan mata, kaki saya nahan ini. Nahan masuk ke kolong lokomotifnya itu. Saya masuk di dalam itu udah posisi ya udah keseret sampai keluar Jatinegara itu. Nah, kejadian itu di dalam kereta itu udah saya nggak bisa berpikir ini mau selamat atau enggak, karena di dalam KRL yang dulu itu mesinnya itu persis di belakang gitu. Saya masuk ini aja untuk lolos ke gerbong pertama aja itu nggak mungkin sekali lah. Kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin. Nggak mungkin selamat. Itu mesinnya udah nempel banget sama posisi rel yang di batu-batu. Batu-batu yang ada di rel itu udah nggak selamat. Saya udah dibolak-balik di rel. Posisi KRL-nya itu berhenti. Itu diberhentiin. Saya udah di luar Jatinegara itu, teman saya nyari dari loko pertama. Saya ditemuin di gerbong nomor 5. Gerbong nomor 5. Di gerbong nomor 5 itu saya ditarik teman saya, kaki itu masih utuh. Jadi posisi kaki utuh semua. Saya juga masih sadar itu. Teman saya itu mengira saya udah mati di situ. Udah posisi dari pengunjung di Jatinegara itu pun mengira saya udah mati. Langsung ditutup koran. Saya udah ditutup koran. Udah ditutup pohon pisang saat itu. Saya bangun duduk. Saya lihat kaki sebelah kiri itu dari sini, mata kaki sampai ke sini itu udah pecah ini. Tapi masih utuh posisinya. Masih utuh. Jadi dari mata kaki sampai sini masih utuh. Cuma pecah, dia kelihatan tulangnya. Celananya masuk ke kaki itu. Melilit semuanya. Terus yang kaki kanan itu posisinya telapak kakinya itu bengkok. Iya. Posisi telapak kaki bengkok, jari-jarinya udah putus tapi masih bisa digerakin. Saya pikir cuma kaki satu aja itu. Jadi pikiran saya, yang diamputasi cuma satu kayak gitu. Saya tiduran lagi gitu sambil pegang ini kan kena rel kan. Ininya saya kena rel, kena besi relnya itu. Iya. Sobek. Saya nutupin ini karena ini keluar darah terus. Nah, saat itu nggak ada mobil ambulan yang manggil gitu. Di saat Mas Army ini bangun, itu reaksi warga yang lihat Mas Army itu teriak semua. Masih hidup gitu. Bapak masih hidup. Teman saya posisi nunduk nangis di samping saya. Saya masih ingat itu nunduk, dia cuma nangis. Ya dikiranya juga saya udah mati itu. Begitu saya duduk, mereka kaget semua langsung. Ada salah satu orang yang calon penumpang juga, dia bawa mobil. Orang baik itu langsung, ayo mas bawa ke rumah sakit gitu. Jadi saya dibawa pakai mobil, kalau nggak salah itu carry gitu kan. Seingat saya itu carry. Jadi tandunya itu nggak masuk, jadi dibuka kap belakangnya. Tandu saya masih di luar itu. Dibawa ke salah satu rumah sakit sekitar Jatinegara waktu itu di Cawang. Begitu saya dibawa ke rumah sakit,
langsung pertolongan pertama itu amputasi. Langsung potong, iya. Jadi karena ini kondisi kaki udah pecah dan kondisi kaki kanan memang apa ya, harus diamputasi juga gitu kan. Di situ saya cuma pakai bius lokal, nggak total. Jadi saya sadar, posisi saya tahu semua kegiatan di situ, amputasinya juga saya lihat saat itu. Mas Army benar-benar lihat dari awal gimana pada saat amputasi. Karena saya waktu masuk ke rumah sakit itu benar-benar saya tidur sebentar itu udah disuruh bangun, saya nggak boleh pingsan saat itu, nggak boleh tertidur. Kalau dokter bilang itu nggak boleh tertidur. Saya dibangunin terus, saya dikasih tahu ini di mana, ini berapa gitu kan. 2, saya tetap nyebutin terus kan. Apa pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama dokternya itu, wah ya otak normal nih dok. Di situ karena saya nggak tahu itu reaksi apa atau obat atau karena pengaruh ini atau apa, tiba-tiba saya itu memang benar-benar lihat saya sendiri di situ. Posisi saya lihat badan saya sendiri di kasur itu. Jadi itu pas benar-benar pihak dokter itu ngomong sama keluarga saya bahwa saya dikasih waktu 2 jam untuk hidup. Itu pas lepasnya saya melihat badan saya sendiri. Jadi pihak dokter itu keluar ngomong sama keluarga kalau saya dikasih 2 jam untuk bisa selamat. Kalau nggak bisa, ya dari dokter sudah berusaha. Kan saya melewati kritis, koma. Oh, berarti dokter udah sempat memvonis Mas Army. Memvonis dan bilang sama pihak keluarga di luar. Jadi kalau memang dalam 2 jam ini, syukur alhamdulillah bisa selamat. Tapi kita sudah berusaha jika memang saya itu tidak selamat. Gitu, dari dokter. Ini masih awal cerita Mas, ini saya udah ngilu, campur merinding. Setelah itu apa lagi Mas? Saya melihat kondisi saya, tubuh itu masih terdengar nih lalu lalang suster dan dokter itu. Jadi di situ hanya pihak dari rumah sakit tuh yang ada di situ ya. Jadi pihak keluarga udah keluar semua nih. Saya lihat badan saya sendiri dan lama-lama ruangan itu gelap. Saya masih ada kakinya saat itu. Tiba-tiba gelap aja. Tiba-tiba saya ada di tempat mana nggak ada siapa-siapa. Cuma ada suara aja waktu itu. Suara minta tolong. Suara menanyakan kabar keluarga. Jadi saya kenal dari suara-suara itu keluarga-keluarga dan teman-teman yang sudah nggak ada. Itu yang saya dengar. Jadi suara-suara teman-teman sama keluarga yang udah nggak ada. Dia menanyakan kabar tentang keluarganya, tentang saudara-saudaranya yang masih hidup. Itu real nyata yang saya alami. Itu entah itu halusinasi atau pengaruh. Kalau memang saya dibius total mungkin itu pengaruh obat ataupun tapi itu yang saya alami benar-benar real. Saya menjelajahi itu. Ada di ruangan itu. Kalau saya lihat bukan ruangannya. Jadi saya tetap jalan tapi saya itu mencari ujungnya. Jadi saya nggak lihat sekitar itu Mas. Gelap banget. Di situ cuma ada suara aja lah, suara minta tolong dan kesakitan yang saya alami itu saya sampai mencari ujungnya gitu Mas. Ini tembok apa bukan gitu loh. Saya sampai mencari ujungnya. Sampai saya berjalan terus sampai suasana itu kalau secara digambarkan secara di sini itu seperti lorong Mas. Lorong yang saya hanya bisa melihat itu jaraknya hanya sekitar 3 meter di depan. Sinarnya loh. Oh, sinarnya aja. Sinarnya aja itu. Tapi semua gelap. Ada bintang tapi. Ada bintang. Itu kayak nggak tahu itu di alam mana, saya nggak tahu. Saya jalan itu di situ itu kayak saya nggak makan, nggak minum itu, tapi nggak merasakan haus dan lapar. Pokoknya pada saat itu Mas Army jalan aja. Saya jalan nggak tahu mau kemana. Saya lelah tapi nggak haus dan lapar itu. Saya duduk. Waktu itu saya duduk cuma bilang saya
flashback gitu. Apa yang saya lakukan dulu, apa ya saya mungkin ada salah segala macam itu. Setelah saya berjalan lama itu saya tahu ini saya bukan di alam yang pernah saya di bumi lah ibaratnya. Saya mengalami hal ini, saya kayaknya saya udah nggak di bumi lagi nih. Terus saya minta, ya Allah kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya benahi semua apa yang saya lewatkan. Gitu kan. Itu mulai kalau saya hitung di sini itu beberapa menit kemudian itu semakin ada titik terang di depan, tapi kecil mas, semacam kayak saya melihat lentera gitulah, kecil. Saya ikutin terus. 3 kali saya ngomong kayak gitu, saya duduk lagi, saya ngomong, ya Allah kasih saya satu kesempatan hidup untuk saya benahi semua, saya benahi saya semua. 3 kali saya ngomong kayak gitu, tambah terang mas. Saya keluar dari lorong itu bebarengan dengan saya dipacu mas. Itu pemacu terakhir saya. Pemacu dokter itu maju saya untuk terakhir kalinya. Jadi kalau saya itu enggak, itu ya berarti saya udah meninggal. Itu pacu jantung yang terakhir. Saya dikasih tahu keluarga saat itu saya sadar. Orang bilang itu mati suri ya. Mati suri. Dan ada penanganan darurat ya untuk ada, udah dipacu. Saya udah dipacu. Namanya apa? Pacu jantung ya. Pacu jantung. Jadi saya memang waktu itu mesin udah mati menunjukkan udah saya udah nggak ada detak lagi. Itu udah disampaikan sama keluarga saya bahwa saya dikasih waktu 2 jam. Itu udah mati semua pemacu gitu kan. Alat picu jantungnya itu kan yang bunyi itu. Namanya apa itu saya nggak tahu, kurang tahu. Tapi udah mati dan bebarengan dengan dipacu itu saya langsung napas. Gitu. Langsung melihat juga. Masih samar. Oh, masih samar. Masih samar terus langsung tiba-tiba mulai jelas nih suara-suara. Sampai saya dibangunin terus sama dokter gitu. Sampai ya ditanyain lagi ini di mana, ini berapa gitu. Nah, itu seingat saya itu. Begitu saya bangun itu yang terjadi perubahan yang saya alami banyak banget. Itu yang sebelumnya sama yang sesudahnya saya mengalami itu. Jadi kalau ada yang cerita-cerita pernah diliatin hantu itu saya nggak percaya dulu. Tapi setelah kejadian itu banyak perubahan yang saya alami saat itu. Jadi dulunya Mas Army ini skeptis ya? Iya, saya nggak percaya. Kalau saya belum lihat, gitu, saya nggak percaya. Oke, Mas. Pada saat Mas Army ini jalan di lorong gitu ya, Mas Army merasa waktu cepet atau lama? Lama banget, Mas. Lama banget. Itu kayak saya, kalau di dunia itu kayak berminggu-minggu, Mas. Berminggu-minggu. Saya sempat duduk kan istirahat, saya sempat tidur, tapi nggak merasakan lapar dan haus. Dan itu kondisi masih gelap kan? Masih gelap, tapi ada bintang. Dan untuk suara-suara orang yang bisa dikatakan udah meninggal ya, keluarga ataupun teman, itu kan hanya suara ya tadi ya? Hanya tapi suara. Untuk sosoknya nggak ada wujud. Nggak ada wujud. Tapi dia benar-benar ada di depan saya ngomong, Mas, dan di telinga saya. Itu satu-satu. Nggak langsung bersamaan gitu. Nah, jadi saya lewat ketemu ini terus saya tahu itu suaranya siapa, tapi saya nggak nyebutin kayak gitu kan. Ada satu kalimat ya Mas yang Mas Army yang paling ingat di suara itu. Teman udah meninggal. Bilang apa kalau boleh tahu Mas? Nanyain keluarganya. Saya suruh nengokin keluarganya. Jadi teman saya itu kan sakit, meninggalnya sakit waktu itu. Jadi keluarganya itu nggak pernah ke makamnya untuk ibaratnya nggak mendoakan dia di makam, nggak pernah. Ya yang namanya mendoakan bisa di rumah ya mungkin, tapi mungkin dia pengen keluarganya itu datang nengokin gitu kan. Orang tuanya kalau nggak salah tinggal 1 kalau nggak salah. Saya disuruh ngomong itu ke kakaknya untuk bersihin makamnya. Dia bilang apa Mas? Boleh lebih spesifik kayak Masnya boleh tiruin? Gini, dia bilangnya gini, tolong Army tolong bilangin ke kakak saya tengokin makam saya. Dia udah bertahun-tahun nggak pernah ke makam,
makamnya rusak. Makamnya Rusak. Dia minta didoain. Dari saya kejadian itu orang mengatakan mungkin mati suri ya. Iya, benar. Kalau saya mengatakan mungkin saya lagi dipindah aja sih sementara itu, bukan saya menyebutnya mungkin lagi pindah alam aja. Setelah kejadian itu kondisi secara keseluruhan itu baik dari psikologi saya maupun dari segi apa yang tadinya saya nggak percaya. Jadi yang tadinya saya nggak bisa melihat jadi bisa melihat saat itu. Ini dalam tanda kutip melihat makhluk gaib. Makhluk gaib. Jadi saat itu kondisi psikologi dan mental saya juga berubah. Saya jadi seperti tidak mengalami hal yang saya alami ini. Jadi kecelakaan ini yang membuat kedua kaki saya amputasi ini tidak membuat saya down. Pada umumnya orang itu pasti langsung down saat itu. Tapi saya bingung waktu itu kok saya kayak sakit biasa gitu yang saya alami. Maksudnya kecelakaan biasa. Kecelakaan yang memang tidak besar yang tidak mengakibatkan amputasi. Nah, awal-awalnya di rumah sakit rujukan saat itu. Jadi ceritanya itu di rumah sakit yang pertolongan pertama itu nggak ada ICU. Nah, sebelumnya saya akan balik lagi ke cerita. Orang yang mendorong saya pun ikut juga jatuhkan saat itu. Oh, ikut jatuh? Ikut jatuh. Itu satu rumah sakit bareng. Jadi kondisinya juga parah juga. Pecah juga di sini. Tangan sampai leher sini pecah. Sini pecah sampai leher. Jadi untuk saya yang lebih parah, tapi untuk secara fisik malahan pendorong itu yang dibilang nggak bisa apa-apa malah waktu itu. Itu kita satu ruangan itu waktu itu. Satu ruangan. Jadi ceritanya setelah saya dirujuk ke rumah sakit sekitar Bekasi karena tidak ada ICU di rumah sakit itu yang pertama. Jadi pihak keluarga cari, dapat di Bekasi, kita dirujuk. Nah, saat saya masuk di rumah sakit yang kedua itu saya amputasi lagi. Amputasi lagi, Mas? 2 kali amputasi. Iya. Saat itu saya pikir, ini permainan rumah sakit aja nih kayak gitu kan. Katanya racun udah naik kayak gitu kan. Tapi disuruh menyediakan uang dulu, baru amputasi. Kan pikiran saya kan, ini pasti permainan nih rumah sakit. Orang saya waktu itu, hati saya itu masih dendam banget waktu itu. Maksudnya, dendam yang ada di dalam hati saya itu, kenapa saya waktu itu? Kenapa harus saya yang mengalami ini saat itu? Lanjut cerita ke itu, rumah sakit. Saya tahu tuh ngobrolnya setelah dicek masalahnya. Terus saya ngomong dokternya. Karena saya tahu kondisi keuangan orang tua saya saat itu belum siap saat itu. Iya. Saya ngomong sama dokternya, "Dok, kalau memang racun udah naik, kenapa harus nunggu uang?" Saya bilang gitu kan. Dia langsung bilang susternya, "Oh ya sus, langsung bawa ke ruang operasi gitu kan. Langsung bawa aja ke ruang operasi. Apakah saya akan diamputasi di sini atau di sini gitu." Saat itu saya menjelaskan ke dokternya, kalau tidak menyiapkan uang itu, saya amputasinya seberapa nih dok? Kayak gitu. Saya sempat masih bilang seperti itu saat itu. Masih bisa ngomong kayak gitu. Posisi saya ini udah bengkak semua sini. Akhirnya dibawa ke ruang operasi. Setelah dibawa ruang operasi, ternyata di daleman saya ini banyak semacam kayak cairan gitu yang harus diambil. Karena kan saya kena benturan kereta di sini. Kena benturan ininya kereta, namanya apa itu? Kayak pembatas kereta itu kan ada. Itu saya kena di sini. Itu harus diambil cairan itu, selang masuk itu. Nah, saya di situ udah mulai nggak bisa membedakan itu yang saya lihat itu manusia atau makhluk lain gitu. Di situ saya mulai
apa yang merasakan ini manusia bukan ya? Kok kayak gini kayak gitu kan? Itu mulai di situ. Ini yang pertama kali Mas lihat. Pertama kali lihat. Pada saat itu Mas ngeliat apa nih? Yang saya lihat itu dia lagi jalan, megangin mukanya gini. Setelah dia lewat saya itu dia lepas tangan itu ngelupas, Mas. Hah? Lupas. Saya itu kaget bener. Itu saya ngertinya itu pasien, Mas. Pasien yang belum apa ya namanya tangani, Iya, ditangani. iya. Iya. Saya pikirnya dia lagi megangin, dia kesakitan gitu kan karena dia teriak kan, minta tolong. Tiba-tiba depan saya itu dia lepas tangannya, dia terlupas, Mas. Karena kan saya kan pertama masuk ke ICU, terus kalau nggak salah intermed penanganan khusus untuk diawasin sama suster. Itu ruangan kedua. Jadi pas waktu setelah saya selesai operasi yang kedua itu, terus saya dibawa ke ICU itu, kita kan memang bareng-bareng itu. Kalau nggak salah itu sebelah saya itu anak kecil, sekitar umur 10 tahun, terus sebelah saya ibu-ibu. Sebelahnya lagi itu kecelakaan juga, korban kecelakaan juga. Kalau sebelah kiri saya itu stroke. Yang ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu saya yang masih ingat itu. Nah, setelah saya di ruangan itu ya saya udah beres semua lah. Katakan sudah dicek semua, saya cuci darah juga, segala macam. Itu mulai saya bising dengan kegaduhan, Mas. Kegaduhan yang suara-suara yang aneh itu. Dia minta tolong lagi. Bisikan-bisikan seperti kamu mati aja kayak gitu. Saya masih ingat itu. Kamu mati aja. Kamu mati aja. Itu bisikan dari mana itu saya nggak tahu. Itu yang paling mengganggu saya. Kamu harusnya mati. Kamu harusnya mati. Kenapa kamu masih hidup? Kamu harusnya mati. Itu yang saya alami selama 1 malam. Sampai akhirnya besok paginya saya minta MP3. Untuk saya tutup itu telinga saya itu. Dan keluarga saya itu nggak tahu kalau saya mengalami kejadian itu. Saya nggak cerita. Saat itu saya belum cerita. Padahal di rumah sakit pasti kondisinya nggak mungkin bising ya, Mas ya? Nggak mungkin bising. Itu pun hanya sekedar alat itu yang bunyi itu. Tit, tit, itu. Dan ini lagi-lagi nggak ada sosok. Nggak ada. Nggak ada. Jadi setelah saya pakai MP3 itu, lanjut pakai MP3 itu. Kan kita pakai itu yang manggil suster itu, Mas. Namanya apa itu? Iya. Untuk manggil suster Pokoknya gitu kan. Ada tombol darurat itu yang kita nggak ngomong. Itu suster 3 kali bolak-balik itu datangin saya tanpa saya padahal nggak pernah mencet. Kondisi saya itu tertidur waktu itu. Itu nggak pernah mencet itu. Suster, ada apa para army kayak gitu kan. Saya bangun, saya dibangunin. Saya nggak manggil apa-apa. Tadi bunyi gitu. Mas Army kepencet mungkin. Itu butuh tenaga untuk mencet kayak gitu. Kalau hanya kepencet itu nggak mungkin posisinya. Butuh tenaga untuk mencet itulah. Kalau kepencet atau itu kayaknya nggak mungkin gitulah. Itu sampai 3 kali. Sampai akhirnya suster itu duduk di samping saya. Sampai dia cerita sabar gitu kan, bilang saya sabar apa yang Pak Army itu alami, sabar aja gitu kan. Banyak setelah dia ngomong banyak orang-orang di sini yang lebih dari Mas Army. Ada orang yang kena mesin penggiling itu sampai rata, Mas Army. Baru ngomong itu perawat itu kakinya sampai penggiling itu. Dia lewat dengan kaki yang diceritakan sama perawat itu. Itu sampai saya nangis waktu itu. Sampai suster itu sampai kayak bangunin kayak ya Mas Army ada apa kayak gitu. Itu mulai saya ini merasakan saya udah aneh nih, saya pikir halusinasi itu. Pengaruh obat atau apalah. Saya pikir itulah. Masih saya tetap wah ini obat nih, obat bius. Saya masih pikir seperti itu kan. Mulai malam ketiga saya masih di ICU. Saya hanya dengerin MP3 dan posisi saya malam itu baru merasakan down. Benar-benar saya memikirkan kondisi saya. Baru sadar kalau saya di rumah sakit.
kondisi saya seperti ini. Hidup saya bagaimana? Itu benar-benar saya down. Hidup saya bagaimana? Kedua kaki saya amputasi, saya harus bagaimana? Saya harus mau apa ya? Mau apa lagi seperti itu? Itu tiba-tiba setelah saya nangis satu hari saya nangis itu. Jadi di rumah sakit itu rata-rata itu suster dan perawat-perawat yang lain itu perempuan semua yang bekerja di situ. Jadi untuk laki-lakinya itu mungkin hanya sebatas untuk alat berat doang. Jadi dia untuk ngangkat-ngangkat properti itu. Ngangkat pasien pun perempuan. Ngangkat pasien itu masih perempuan. Dari OB-nya, security-nya itu perempuan semua. Tiba-tiba itu ada 3 perawat cowok dan tidak memakai kostum atau baju perawat yang ada di rumah sakit itu. Itu datang, masuk dari pintu, saya lihat. Karena posisi saya itu persis banget sebelah kanannya itu pintu. Kalau saya nggak salah itu masih ada 6 pasien yang tadi saya katakan umur 10 tahunan di sebelah kanan itu. Berarti posisi Mas Army ini nomor 2. Dekat pintu ya? Dekat pintu, saya nomor 2. Jadi yang sebelah kanan itu persis banget sama pintu. Jadi sebelah, kalau nggak salah ibu-ibu itu stroke, terus korban kecelakaan juga. Karena saya diceritain kenapa saya tahu sama perawatnya itu. Itu 3 orang itu, yang perawat itu 3 orang itu, 2 datengin sama anak itu. Saya pikirnya kan, ini begini, oh lagi dikasih obat gitu kan, oh makan. Tapi yang satu datengin saya pikirnya gitu kan. Tiba-tiba dia pegang kaki saya, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi mimik wajahnya dia seperti orang ngomong jalani aja hidup kamu. Seperti ekspresinya seperti itu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngomong, nganggukin kepala. Saya cuma membatin doang, dia ngomong jalani aja hidup kamu. Dengan kondisi kamu seperti ini. Itu langsung saya merasakan perbedaan lagi dengan secara psikologi saya, mental saya. Begitu disentuh dia. Yang tadi sebelumnya udah drop. Saya drop nangis. Nangis sejadi-jadinya saya. Tiba-tiba itu langsung perasaan saya itu jadi kayak semacam tidak memikirkan apa yang kejadian saya alami ini. Tiba-tiba saya nengok itu, dia kembali ke sana, dia lagi gendong anak itu. Oh, saya pikirnya dia lagi pengobatan, lagi ada perawatan khusus nih. Kok kenapa digendong ya? Kayak gitu kan. Saya bertanya-tanya lagi. Dan satu perawat itu saya nggak melihat mimik wajah sedetail mungkin ya. Iya, seperti manusia biasa lah. Cuma tinggi. Tiba-tiba setelah bertiga itu, terus dia yang satunya yang tadi deketin saya nengok saya, terus saya cuma gini doang. Dia keluar pintu itu, sebelah saya tuh nangis, keluarganya. Ternyata meninggal. Si anak kecil itu ya? Iya. Ketika Mas Army ngeliat 3 perawat ini ya? Iya. Datengin anak kecil? Iya. Mas Army juga masih ngeliat ada anggota keluarganya? Masih. Tapi dia nggak ngeliat apa-apa ya? Nggak ngeliat apa. Dia duduk. Mereka duduk kan. Ada jam khusus, berarti itu sekitar malam. Ada batasnya jam 9, jam 10 itu. Kalau saya nebak itu lagi nunggu, berarti jam 10. Karena ada khusus memang ditungguin, tapi ada yang juga yang di luar. Saya pikirnya itu saat itu sedang mau dirawat, maksudnya mau dipindah gitu kan. Tapi kok kenapa nggak pakai troli? Iya, malah diangkat ya. Diangkat. Iya. Mas Army sempat ngelihat kondisi anak kecil itu ketika diangkat. Apakah dia sadar atau dia menangis atau apa? Diem. Enggak. Secara detail wajahnya enggak. Cuma enggak ada suara apapun. Persis banget keluar pintu itu, begitu dia bertiga perawat itu keluar bareng itu langsung teriak-teriak sampai diberhentiin sama perawat. Maksudnya jangan teriak-teriak Bu, ya gitu kan. Terus keluarga langsung pada masuk semua itu. Itu yang kalau nggak salah malam keempat hari
3 hari 4 hari, seingat saya itulah. Tapi kalau kejadian yang seperti pada umumnya itu hampir setiap hari, Mas. Hampir setiap hari. Setiap malam, Setiap malam. Itu udah enggak ya, yang ibaratnya bikin bertanya-tanya lagi buat saya itu siapa. Ya udah saya tahu. Sampai akhirnya Mas Army ini bisa dikatakan sadar kalau Mas Army ini ada perubahan. Ada perubahan semenjak waktu di rumah sakit pertama itu saya mati suri itu. Itu sangat apa ya? Kalau dibilang mengganggu sekali karena kondisi saya sedang seperti ini, saya dihadapkan dengan kondisi yang lain. Akhirnya saya tidak bisa membedakan mana yang gaib, mana yang memang benar-benar manusia. Jadi kalau saya ngobrol sama orang itu waktu itu ya di rumah sakit itu, saya nggak tahu itu manusia atau bukan. Itu sampai saya nggak bisa membedakan karena memang mereka berwujudnya nggak semua itu jelek gitu loh, atau dengan wajah yang rusak atau semacam kuntilanak atau pocong, enggak. Jadi benar-benar pasien. Benar-benar sama persis seperti manusia. Persis, iya. Sampai ada cerita salah satu pasien yang memang salah satu organ tubuhnya saat meninggal itu masih ketinggalan di situ, Mas. Hah? Iya. Jadi begini. Jadi kalau kita dinampakin sama sesuatu itu hal gaib itu kan enggak semua itu menggoda. Ada pesan yang memang mau disampaikan sama mereka. Atau itu pesannya yang sangat, ada yang sesat, ada yang memang real dia mau menceritakan hal itu. Kalau memang di dunia gaib seperti itu ya. Jadi ada juga yang dia tiba-tiba duduk di sebelah saya, terus duduk membelakangi saya gini, Mas. Saya tidur di sini kan, dia gini kan. Jadi dia cerita dulu, sabar ya Mas, gitu kan. Ya cerita-cerita tentang kondisi saya. Padahal dia nggak tahu saya kondisinya seperti ini. Kan saya ditutupin pakai selimut itu. Tiba-tiba saya kesini juga mau ambil mata, Mas. Tiba-tiba di sebelah kanan itu udah nggak ada matanya. Terus saya yang diem aja gini kan, ngeliatin gitu. Ya udah diem aja, saya nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak bisa. Terus dia biar pergi, udah hilang aja. Itu sampai saya nggak kuat, saya minta pulang. Waktu itu ada juga yang bapak-bapak, dia pakai zaman-zaman keraton dulu, Mas. Pakai belangkon gitu kan. Saya kurang ingat dia bercerita apa. Intinya banyak banget apa yang dia kasih masukan ke saya menjalani hidup buat saya itu. Banyak banget saya sampai lupa. Tapi yang saya ingat kata-katanya, lika-liku kamu, perjalanan kamu bukan sampai di sini. Masih ada lagi setelah ini dan setelah ini. Jadi kamu nggak akan pernah berhenti kayak gitu kan. Karena kamu pilihan Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Allah sayang sama kamu. Kenapa kamu seperti ini? Kamu pilihan. Kamu udah boleh pulang kok. Kayak gitu. Nah saya bingung. Perasaan saya masih 1 minggu di sini kayak gitu kan. Iya boleh pulang. Terus saya tiba-tiba keluarga saya, bapak saya datang, saya ngomong, Pak, katanya udah boleh pulang, kayak gitu kan. Kata siapa, kayak gitu kan. Tadi ada orang ngomong. Bapak saya langsung manggil dokter, itu tiba-tiba itu normal semua, Mas. Dari yang tadinya saya kan ada 5 spesialis dokter. Dari psikiater, penyakit dalam, tulang, sama ini, otak. Saat itu saya nggak kena, memang saya nggak kena. Saraf, kalau nggak salah. Saraf, ya, yang terakhir itu saraf. Jadi saat dicek semua, kurang 1, tinggal 1 itu tulang. Tulang itu waktu itu belum langsung datang, besoknya pagi datang, dia langsung cek kaki saya. Oh ya udah boleh pulang. Tapi dirujuk lagi ke Tegal. Kebetulan di Tegal itu teman saya, kata dokternya itu. Ini nggak boleh langsung pulang ke rumah, tapi dirujuk aja seminggu di Tegal lah waktu itu. Ada salah satu rumah sakit di Tegal. Diurus sama bapak waktu itu mulai berkurang itu, Mas. Waktu itu mulai berkurang. Sebelum ke Tegal itu di ruang khusus itu intens sekali di situ. Kayak menyambut perpisahan gitulah. Saya mau dirujuk ke Tegal.
Kayak ibaratnya mereka sudah biasa godain saya, mungkin kehilangan saya mungkin di situ kan kayak gitu, karena banyak pesan yang mereka mau sampaikan tapi nggak tersampaikan mungkin di situ. Pada saat bener-bener pengen pindah tuh Mas, Iya, itu muncul semua, muncul semua. muncul. Berarti gini ya Mas ya, pada saat Mas Army ini dirawat selama 7 hari itu ya, 7 hari. setiap hari ada aja yang makhluk tak kasat mata itu datang ke Mas Army ya. Ada. Dan saya sampai nggak bisa membedakan Iya. kecuali dia mewujudkan fisik yang seperti tadi. Saya mau ambil mata, terus yang korban kecelakaan dia nunjukin kakinya hancur itu. Ngeri banget. Itu kalau yang lain-lain saya nggak bisa membedakan malah. Ada gak sih Mas kejadian di mana Mas Army sudah sadar nih, kalau makhluk ini nih, ini bukan manusia nih, ibaratnya makhluk gaib. Iya. Tapi Mas Army tetap ibaratnya mencoba untuk berkomunikasi sama dia. Dia diam, Mas. Dia diam. Dia. Pokoknya itu ya macam-macam ya kalau makhluk gaib ya. Tapi yang saya alami itu pasti diam. Kecuali yang fisik. Yang buruk rupa itu. Kalau yang saya mau ambil mata segala macam, itu anggap saya dia sedang menggoda saya, Mas. Tapi kalau yang diem itu ya mungkin apa ya namanya, nggak menakut-nakuti lah, nggak nakut-nakutin saya. Kalau itu kan memang mau menakut-nakutin saya gitu kan. Saya bagaimana gitu kan, digoda itu ibaratnya digoda, orang itu digoda coba dengan suara-suara, dengan menampakkan wajah yang buruk, dia bagaimana gitu kan, ketakutan atau apa, bikin stres, depresi. Mungkin saya melewati itu dari selama di rumah sakit. Jadi saya selama waktu dirawat itu saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya kalau apa yang saya alami seperti ini, Mas. Sama sekali. Sama sekali. Ketika keluarga datang, Mas, saya nggak cerita. Yang saya alami, yang saya rasakan seperti ini, yang tadi saya rasakan kalau saya down itu 1 hari itu. Saya nangis sejadi-jadinya, saya nggak terima, dendam, saya marah sama Allah. Kenapa harus saya gitu kan? Kenapa harus saya ya Allah gitu kan? Banyak orang-orang jahat di sana kayak gitu kan. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini dengan apa ya? Yang harus saya lakukan ke depan? Kenapa saya nggak sekalian dimatiin aja kayak gitu kan? Daripada saya mengalami hal ini. Setelah itu sama sekali saya nggak memikirkan satupun ataupun teringat saya atau traumatik itu. Biasanya kan orang itu mengalami hal sesuatu itu trauma berkepanjangan ya. Pasti Mas. Saya pun kalau di posisi Mas Army mungkin nggak sanggup. Traumatik itu karena mungkin atas dasar saya, memang saya dari diri saya sendiri juga untuk saya harus tetap kuat. Bukan semata-mata karena saya kedatangan dari perawat itu, saya dipegang itu, entah itu siapa ataupun siapa. Tapi dari diri saya waktu itu mulai muncul, dikuatkannya dengan mereka pegang saya dan ngomong, jalani dengan kondisi kamu yang sekarang. Kayak gitu. Saya ngomong sama orang tua kalau saya boleh pulang, itu siapa yang pakai pakaian keraton itu, dia dipakai kebaya itu. Saya tahunya ngertinya keluarga dari sebelah kamar saya, karena waktu itu saya udah dipindah ke ruangan nih, ruangan yang bareng-bareng itu ada 4 orang gitu kan, satu ruangan itu. Jadi saya melewati 3 nih, ICU, yang intermedi itu yang khusus memang saya diawasin, terus ruangan yang memang keluarga udah bisa masuk. Bisa jenguk bebas. Bisa nungguin malah. Bisa nungguin. Saat saya di ruangan itu sebelum pulang itu, saya didatengin sama teman saya itu. Udah meninggal. Teman saya udah meninggal. Datang, tapi nggak ngomong apa-apa. Datang. Dia cuma senyum doang. Saya akrab dulu sama dia. Terus saya langsung diangkat pakai troli. Dia masih ngikutin di belakang. Jalan bareng di samping dia sambil
Sambil saya dipakai troli, dia jalan terus. Dia pegang pundak saya di sini. Ini Mas Army tahu teman itu sudah meninggal? Sudah meninggal. Udah berapa tahun yang lalu? Udah. Kira-kira pada saat itu? Kita masih sama-sama sekolah kalau nggak salah. Dia kecelakaan. Dia jalan gitu sambil pegang pundak saya gitu. Nganter. Sampai saya ke mobil ambulan, dia udah nggak ada gitu kan. Senyum dia, senyum yang saya ingat itu. Itu sampai akhirnya saya dibawa di salah satu rumah sakit Tegal. Baru aja turun, masuk ke pintu itu, di pintu rumah sakit itu saya mau ke ruangan itu sudah pada megang semua, dan itu bukan makhluk, dan itu bukan manusia. Udah semegangin saya semua kayak gini, Mas. Ada berapa makhluk? Banyak banget, Mas. Tapi mereka itu yang saya heran senyum, Mas. Senyum. Itu bebarengan dengan teman-teman saya masuk itu, keluarga. Itu pada megang-megang semua itu. Itu senyum semua, Mas. Kayak orang nyambut gitu, gimana sih, Mas? Saya pikirnya apa saya mau mati gitu kan, pikir saya kan. Tapi saya di situ tetap ya saya positif terus kan kayak gitu. Semua orang yang punya seperti itu kan karena nggak kuatnya kan mereka minta ada pesan gitu, Mas. Iya, harus disampaikan. Iya, harus disampaikan. Dan nggak semuanya kan. Ada yang menyesatkan juga kan. Iya. Sampai saya kalau nggak salah di ruang atas itu. Begitu saya masuk itu udah banyak makhluk gaib, Mas. Berupa pasien semua. Hah? Berupa pasien. Karena mereka itu tahu kalau kita sudah melihat, mereka itu tahu, Mas. Mereka itu tahu ingin menyampaikan sesuatu karena kita tahu saat itu. Jadi ada hal yang pengen mereka sampaikan karena saya tahu kayak gitu kan. Saya tahu. Tapi saya berusaha diam, Mas, di situ berusaha diam. Berusaha nggak melihat mereka gitu kan. Tapi kan mereka tahu. Mereka tahu kalau kita punya sesuatu gitu kan. Dan saya waktu itu nggak mengharapkan saya seperti itu, walaupun setelah saya telusuri ternyata kakek saya juga ada seperti itu, Mas, gitu kan. Bapak dari bapak itu punya kelebihan seperti itu juga. Tapi saya nggak mengharapkan saya seperti itu. Saya bingung, Mas, gitu kan. Bingung. Saya harus lakuin apa? Sedangkan yang saya alami ini kebalikannya waktu saya dulu gitu loh. Yang saya memang nggak percaya hal itu. Jadi saya tetap berusaha untuk saya berdoa, terus berdoa. Bahkan yang nakal pun ada gitu kan. Nakal untuk menyesatkan saya seperti itu. Itu gimana, Mas? Saya suruh mencari tumbal. Menyesatkan saya. Kamu pengen hidup abadi? Cari kamu tumbal. Boleh ceritain dari awal kejadian itu, Mas? Awal kejadian itu malam saya setelah dari rumah sakit. Ini setelah benar-benar pulang dari rumah pulang. Sakit yang di Tegal itu? Iya, yang di Tegal itu saya pulang. Itu saya mulai nih, Mas, yang nggak percaya adanya Tuhan waktu itu. Saya nggak percaya agama, saya nggak percaya Allah. Orang bilang mungkin ateis, tapi saya ateis yang tidak berorganisasi mungkin. Saya bilangnya menyebutnya gitu. Jadi saya ngomong ibu saya, almarhumah ibu saya waktu itu sholat. Saya ngomong, ngapain Bu sholat? Nggak ada Allah kayak gitu. Itu setelah saya keluar dari rumah sakit itu saya menjadi brutal hati saya. Kembali brutal dong ya, Mas? Brutal itu dendam, amarah yang membelenggu dengan apa yang saya perubahan yang saya alami. Jadi misalnya saya ngomong sesuatu itu bisa aja terwujud, Mas. Saya ngomong dia kecelakaan Mas. Saya sampai ada karena dendam ya. Dendam terus karena sugesti saya itu main. Jadi apa yang jadi lebih kuat ya. Orang ngomong loa ya mungkin ya. Jadi kuat itu yang saya perankan itu kuat. Sampai ibu saya itu saya ingat sekali dia lempar sajadah ke saya, jangan ngomongnya seperti itu kayak gitu kan. Nggak ada Allah, Bu. Percuma sholat kayak gitu kan. Dendam yang belenggu
Karena apa? Dendamnya kenapa? Dendamnya saya, kok saya yang seperti ini? Kenapa harus saya, banyak penjahat yang lain? Kenapa harus saya? Saya ini harus bagaimana? Kayak gitu kan. Setelah seperti ini saya mau apa? Yang normal aja belum tentu bisa melakukan, apalagi saya. Waktu itu pikiran saya saat itu. Saat itu pikiran saya itu, wah, campur aduk Mas. Campur aduk sampai akhirnya saya didatengin salah satu, ada makhluk yang ingin menyesatkan saya untuk berbuat yang ibaratnya di luar nalar. Seperti mencelakakan, tumbal, dan ingin memperkaya diri itu. Si makhluk ini datang ke rumah, Mas? Datang dan setiap hari mempengaruhi saya, baik secara wujud ataupun bisikan. Sangat mempengaruhi saya sekali, sampai saya itu bingung untuk menjalani hidup. Saya harus bagaimana saat itu. Tapi maaf nih Mas, ini si makhluk ini ibaratnya menyuruh untuk Mas Army mencari tumbal. Itu gimana caranya? Maaf, kan kondisi pada saat itu Mas Army sudah seperti ini gitu. Dan waktu itu saya sangat dipermudah sekali, Mas. Dipermudah sekali untuk dekat dengan orang siapapun itu. Entah itu cowok atau cewek ya. Itu ya karena saya mudah bergaul ataupun saya bisa diajak sharing bareng-bareng, itu melebihi dari sebelumnya malah. Lebih saya bisa mempengaruhi itu. Mempengaruhi hal-hal negatif untuk mereka. Dan dari itulah si sosok yang menyesatkan ini, dia memanfaatkan saya. Memanfaatkan masalah. Sampai pada akhirnya saya masih dalam masa terapi ya. Jadi kaki saya belum kering, Mas. Masih ada jahitannya. Jadi saya tetap pulang. 1 minggu saya di rumah sakit itu, di Tegal itu, saya pulang. Dan saya menjalani proses itu, kebetulan kan saya juga tulang punggungnya bengkok, Mas. Dari kejadian itu? Iya, bengkok. Dari kecelakaan itu saya bengkok sini. Jadi itu di ronsen di Tegal, bahwa tulang punggung ini semakin bengkok. Akhirnya saya nggak mau dioperasi. Saya maunya di tradisional aja, ada nggak? Kayak gitu kan. Karena masa sih saya operasi semua gitu kan. Jadi saya pikirnya, ya udah pakai tukang urut gitu loh. Dan kebetulan banget tukang urut itu dia punya kelebihan, Mas. Punya kelebihan. Jadi begitu dia masuk, dia pegang saya, dia itu istighfar, Mas. Dia gini, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia duduk depan saya, dia bilang, kamu mau nggak saya arahkan yang baik? Jadi kamu tidak kebablasan itu ya, Mas, kelewatan. Jadi kalau saya diterusin dengan apa yang saya yakini dan secara tiba-tiba datang ke saya, itu bisa semakin hitam, Mas. Kalau saya nggak dibimbing itu semakin hitam saat itu. Saya ngomong sama orang itu, tolong Pak, saya nggak mau punya kelebihan itu. Nggak apa-apa, kamu itu pilihan, kata dia. Gitu kan. Bukan karena kamu kondisinya seperti ini, kamu sudah pilihan dari dulu, cuma kamu sedang dinaikkan derajatnya dengan seperti ini, kayak gitu. Agar kamu ingat, kayak gitu dia. Kamu sudah ada, tapi kamu diingatkan dengan seperti ini. Jadi beliau mau ngomong, dalam diri saya itu udah ada, Mas, dari keturunan. Tapi dengan cara seperti ini saya diingatkan. Dengan dosa-dosa saya yang dulu, saya diingatkan seperti ini. Akhirnya dia kasih amalan itu, Mas. Beneran kasih amalan itu, dan saya tidak amalkan itu saat itu. Akhirnya saya simpen doang itu kan, karena saya sudah melewati itu ya, yang saya bilang saya nggak percaya dengan agama, saya tidak percaya Allah waktu itu, dan saya dijauhkan dengan orang-orang yang jauh lebih buruk. Ibaratnya gini, Mas, jadi kelihatan mana yang baik, mana yang tidak, itu kelihatan saat seperti kondisi saya seperti ini.
baik di teman, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Dari ratusan teman, puluhan teman itu tinggal berapa gelintir teman. Itu yang datang ke saya, yang akhirnya saya lebih mementingkan diri sendiri dengan apa yang telah saya jalani saat itu. Banyak banget saat itu saya nggak mau melakukan kegiatan kan. Jadi 2007 saat itu, 2007, 1 tahun itu Mas. 1 tahun itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kebetulan orang makhluk-makhluk yang datang itu jahat semua Mas. Memang membuktikan dengan cara mengucap saya terjadi Mas. Ada satu contoh ya yang Mas Army ingat ketika Mas Army mengucapkan ini dan itu terjadi? Kecelakaan. Itu gimana tuh Mas? Ada salah satu orang di sana, pemuda ya. Pemuda itu sangat arogan sekali lah. Wah, ya pembalap gitu segala macam. Saya bilang sama dia, nggak lama dia kecelakaan kayak gitu. Malamnya dia kecelakaan Mas, dirawat Mas. Itu yang Mas Army bilang apa ke dia? Saya bilang ke teman saya. Jadi kan teman saya ceritain kan, wah dia tuh sukanya gini nih kalau naik motor gini. Terus saya ngomong, kamu mau pengen dia celaka kayak gitu kan? Wah itu pasti banyak yang doain tuh celaka, nggak usah repot-repot doain. Malam ini dia kecelakaan kayak gitu. Saya ngomong gitu. Dia malamnya ke rumah saya dan ngomong, teman saya itu ya kecelakaan. Itu semenjak itu saya udah nggak berani ngomong sembarang. Iya, macam-macam. Dan saya kalau ngomong yang baik-baik malah nggak mempan Mas. Ibu nggak mempan yang baik-baik. Ibu saya sakit, saya berharap ibu sembuh. Nggak mengaruh Mas. Nggak pengaruh. Kan setelah saya berpikir, saya ucapkan saya itu jadi nyata kan, saya berharap dong ibu saya sembuh. Waktu itu ibu lagi sakit gitu kan. Saya berharap ibu itu sembuh, malah nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau saya berbuat jahat, ibaratnya saya mengucapkan yang jahat-jahat, ini seperti ini, contohnya ya. Hujan nih malam hujan. Apa itu bisa jadi, bisa dikatakan dibantu oleh makhluk si jahat ini? Bisa jadi itu. Tapi Mas Army belum tahu sampai sekarang? Belum tahu. Saya karena kan, saya nggak seperti itu kan waktu itu kan, karena kejadian ini saya nggak berguru, saya dulunya juga nggak pernah melakukan hal itu, ataupun saya bertapa, ataupun yang orang-orang berguru ataupun bertapa atau mencari ilmu seperti itu. Saya memang bukan terlahir di seperti itu. Keluarga saya pun 60% itu religius, 60%. Normalnya itu 40%, selebihnya itu Mas, pendidikan bapak saya. Iya. Lebih ke pendidikan. Jadi urus sekolah seperti ini. Jadi ya lurus-lurus aja. Lurus saja. Jadi saat saya mengalami hal itu bingung. Ya makanya yang tadi ngurutin saya di tulang punggung saya ini ngomong, dia langsung istighfar bahwa saya punya kekuatan besar di tubuh saya. Dia bilang, kita berbicara secara logika Mas, bukan secara mukjizat. Logikanya Mas Army itu masuk kolong rel kereta api dengan mesin seperti itu udah. Kalau Mas Army biasa aja, itu nggak mungkin. Jadi ini pilihan Allah. Gitu. Ini berbicara di takdir, dan saya kan ngomong, ya Pak, yang namanya Allah mau mati aja, lu mau hidup aja gitu Pak, gitu kan. Kita sedang tidak berbicara tentang takdir, gitu. Kita berbicara tentang logika. Mas Army masuk kolong kan, dia tahu, beliau tahu, tanpa bercerita dengan keluarga saya. Dia kan langsung masuk kamar gitu kan. Sekarang beliau udah meninggal gitu kan. Yang ganti anaknya. Dia gede, gemuk gitu, dan dia datang langsung pegang punggung saya. Kamu punya sesuatu, mau nggak saya kasih amalan yang baik,
daripada kamu kelewatan jahatnya. Karena di hati saya itu masih banyak dendam waktu itu. Tapi pada akhirnya Mas Army sendiri mengamalkan nggak apa yang dikasih sama beliau? Setelah melewati itu, Setelah 2007 itu, setelah saya mengamalkan itu, hati saya berubah lagi, Mas. Dan semenjak itu, saya jarang melihat, malahan. Yang tadinya saya dari kecelakaan 2006 sampai 2007, yang intens melihat, setelah saya ngamalin, itu doa-doa setelah sholat sih. Doa-doa setelah sholat. Saya kembali sholat lagi waktu itu. Saya luluh dengan saya percaya, oh ya Allah ada. Setelah saya ketemu dengan Bapak itu. Dan habis itu nggak pernah lihat lagi? Iya, nggak pernah lihat lagi. Nggak pernah intens. Intens ya? Intens, saya bisa intens. Kalau sewaktu-waktu bisa gitu kan. Tapi memang itu udah seperti keinginan Mas Army juga kan? Iya. Kalau Mas Army memang pengennya ya normal aja. Normal aja. Apa ya namanya? Setiap harinya itu yang saya sering intens ya, jadi berkurang. Untuk gangguan dari makhluk. Untuk gangguan itu. Jadi momen-momen tertentu aja, Mas. Momen-momen tertentu. Ibu kan juga seorang perias pengantin saat itu. Jadi di Brebes itu, ibu itu terkenal di kota Brebes itu dukun pengantin. Dukun pengantin, Mas? Dukun pengantin. Jadi Mas Army ini punya cerita tentang ibu? Punya. Dan ini ceritanya berkaitan sama Mas Army? Ada kaitannya. Ada kaitannya? Ada. Oke. Berarti Mas Army tahan dulu ceritanya, Mas ya? Iya. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita tentang ibunya dari Mas Army, kalian komen di bawah buat kita ngundang lagi Mas Army ke sini. Karena ini gua ngerasa udah kita durasinya udah cukup nih, Mas. Kalau terlalu panjang kan nggak fokus lah ya. Iya. Nah, untuk Mas Army sendiri ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Jadi cerita saya yang dari awal sampai tadi akhir, apa yang saya alami, saya mau nunjukin apa ya kondisi saya yang sekarang. Iya, kakinya. Bisa dilihatin? Gak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Ini kondisi kaki saya yang sekarang. Yang saya ceritain dari awal. Ini yang sebelah kanan di bawah lutut. Yang sebelah kiri di atas lutut. Jadi ini saya pakai kaki palsu. Semua. Jadi yang saya ceritain ini real yang saya alami dan baru di Lentera Malam saya cerita. Ini perdana. Di sini saya cerita. Ya, cukup. Agak gimana gitu ya? Ngelindu ya gitu ya. Udah ya? Gua nggak kuat untuk lihat lama nih sebenarnya teman-teman. Oke, itu tadi Mas Army tadi udah nunjukin ke kita gimana kondisinya yang sebenarnya untuk sekarang ya Mas ya. Udah ya, sekarang. Itu gua udah ngilu sih. Jujur gua sendiri nggak bisa lama-lama Mas. Ya, itu belum dibuka semua Mas tadi. Mas. Belum dibuka semua. Jangan Mas, udah Mas. Udah nggak kuat kita Mas. Tapi dengan cerita Mas Army tadi yang udah diceritakan ini jujur banyak pelajaran Mas yang kita ambil Mas. Semua yang diceritakan dari mulai kejadian tragedi sama Mas Army, perubahan kondisi sama Mas Army, dan kita mau berterima kasih banyak Mas. Mas Army udah datang sini jauh-jauh dari Brebes ya Mas. Iya. Dan jangan kapok Mas kalau misalkan nanti teman-teman kalau ada yang mau minta Mas Army lagi untuk diundang ya Mas ya. Iya, pasti saya akan cerita lagi. Terima kasih, dan gua tuh salut sama Mas Army karena di tengah kondisi seperti ini Mas Army ternyata tetap berkarya teman-teman. Mas Army sendiri punya rumah musik ya Mas ya. Iya. Kegiatan musik. Kegiatan musik Mas. Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran sama rumah musik dari Mas Army ini, teman-teman bisa ke channelnya Mas Army ya. Itu ada di mana Mas? Di Army Franzi.
Army Franzi. Iya. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai cerita yang tadi udah dibawain sama Mas Army, itu teman-teman bisa langsung ke sosial medianya milik Mas Army. Itu ada di mana Mas kalau sosial media? Ada di Facebook sama Instagram juga. Army Franzi juga. Army Franzi. Franzi. Oke, untuk nama channel YouTube, segala sosial medianya Mas Army itu nama akunnya Army Franzi. Dan Army Franzi. untuk linknya gue taruh di deskripsi. Mas, sekali lagi terima kasih Mas. Ya sama-sama. Mas. Jujur tadi terakhir gue agak lemes karena memang ini ceritanya luar biasa banget Mas. Iya. Bisa buat pelajaran juga. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Jangan pernah kapok ya Mas ya? Enggak pernah. Oke, yaudah. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mas Army Army. pamit. Bye.